bisa berkumpul bersama-sama mengadakan Bible study ini. Dan Bapak bersama dengan kami dari awal diskusi ini hingga akhir, dan juga Pendeta Kuntaraf yang akan membagikan materi kepada kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan Bible study oleh Pendeta Kuntaraf. Baik, shalom dan selamat malam di Indonesia. Saya lihat yang hadir semua dari Indonesia sekarang. Oke. Kami masih pagi di sini di Amerika dan merasa senang boleh sama-sama belajar bersama-sama ya. Saya senang ada Billy di sini, ada si Mili dengan Mia ya, dengan Marice dan Gunawan Cahyadi dan juga Eti ya, Ria ya, Saud ini dari Bandung. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan share screen. Baik, harapan ya untuk tetap bugar. Dengan sendirinya kita senang untuk mempunyai tubuh yang sehat. Umur yang panjang, ya kita senang, tetapi kita mau umur yang panjang tetapi juga bugar. Ya. Sebanyak orang yang umur 40 tahun sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya kita dapat tetap bugar? Itu yang kita akan coba pelajari bersama-sama. Ya. Oleh sebab kebetulan Tuhan telah memberkati kami sekeluarga dalam keadaan baik, ya, bugar, ya. Tuhan berkati misalnya dalam usia sekarang 77 bulan depan 77 tahun, Tuhan masih berikan tubuh yang sehat dan tidak ada masalah kolesterol, tekanan darah tinggi, ataupun tidak ada juga gula ya. Jadi semua dalam keadaan sehat. Jadi itulah sebabnya kami ingin bagikan pengalaman-pengalaman ini sesuai dengan petunjuk Alkitab. Nah, apakah kebahagiaan itu merupakan perkara tubuh atau pikiran? Ya, sebenarnya kan itu masalah tubuh saja ya. Tetapi kita lihat dalam Amsal 23 ayat 7, siapa yang akan baca? Ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi saya senang dalam kata bahasa Inggris dikatakan as a man thinks in his heart, so is he. Ya, sebagaimana orang yang pikirkan dia, itulah dia. Ya, jadi kalau pikirkan susah, susah. Kalau pikirkan senang, senang. Kalau pikirkan sehat, kita mau sehat ya, maka begitulah kita akan mencari petunjuk-petunjuk untuk menjadi tubuh yang sehat. Oke. Nah, tubuh yang sehat membawa pikiran yang bahagia. Kita mau supaya sehat dan kuat dan sebagainya. Nah, apa rencana Tuhan bagi manusia? Dengan sendirinya, apa yang terjadi waktu penciptaan langit dan bumi? Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Ya, jadi yang Tuhan ciptakan adalah sungguh amat baik, yaitu artinya penuh dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera. Itu berarti bahwa tubuhnya sehat dan sebagainya. Ya, semuanya baik. Nah, kemudian apa yang terjadi sesudah kita menerima akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Apa yang kita bisa dapat? 3 Yohanes pasal 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, jadi ternyata diharapkan bukan hanya jiwa kita atau kerohanian kita saja yang baik-baik, tetapi dikatakan baik-baik dan sehat-sehat saja. Ya. Jadi kalau begitu kita mengharapkan supaya kita sehat, kan nggak enak sakit-sakitan. Ya, banyak orang yang suka sakit-sakitan. Ya, ya, sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Jadi kita mau supaya kita tetap sehat ya secara rohani, jasmani, pikiran ya, emosi juga dan sebagainya. Nah,
Mengapa kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat? Kita lihat beberapa prinsip Alkitab supaya tubuh kita itu sehat. Iya, baik. Yang pertama, kita berhutang kepada diri kita sendiri. Apa maksudnya? Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, kita kan tidak benci tubuh kita mau merawat ya tubuh kita ya. Sebab ya kalau tubuh kita sakit ya kita keseluruhan kita itu merasa tidak nyaman ya. Jadi kita berhutang kepada diri kita sendiri untuk memastikan tubuh kita itu adalah sehat. Ya, jadi untuk cara itu kita harus rawat tubuh kita ya. Kita merawat mobil kita bukan mencuci secara reguler, ganti oli, ya kasih bensin. Kita perlu memelihara tubuh kita agar tetap segar, oke? Kemudian kita pun berhutang kepada keluarga dan lingkungan. Silakan Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Betul bukan bahwa kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Kita kan selalu hidup untuk keluarga dan sebagainya. Dan apa yang terjadi kalau kita sakit-sakitan, ya? Bila seorang sakit maka diperlukan orang lain untuk menolong merawatnya, ya. Coba bayangkan, ya, ini saya jadi teringat kepada seorang yang kena stroke, ya. Istrinya stroke untuk 25 tahun dirawat oleh suaminya. Atau ada suami yang stroke ya untuk 22 tahun saya kenal ya dan harus dirawat oleh istrinya. Jadi bikin susah kepada keluarga ya. Jadi ada orang yang harus merawat. Jadi supaya jangan sampai anggota keluarga kita itu menderita oleh sebab kita punya kesalahan yang tidak memilih tubuh yang sehat, maka kita harus ya merawat kesehatan kita ya. Baik, kemudian kita pun berhutang kepada Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi jangan kita merusak akan tubuh kita. Ya, kita telah dibeli dengan harga tunai. Tubuh kita telah dibayar dengan harga tunai supaya kita dapat memuliakan Allah. Dan kita tahu ya bagaimana Yesus harus mati untuk kita. Ya, soal sebab kita semua adalah orang yang berdosa. Ya, maka upah dosa adalah maut. Kita harus mati untuk selama-lamanya. Tapi Yesus mati untuk kita. Ya. Nah, jadi itu hal yang sangat penting. Kemudian jika kita menghancurkan tubuh kita, Allah akan menghancurkan kita. Kita coba lihat 1 Korintus 3 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, jadi kita adalah bait Allah, ya. Jadi kalau kita membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan akan bait Allah, ya. Baik. Kemudian kita harus ingat kalau kita menyembahkan Allah, ya, menyembah itu dengan bagaimana? Termasuk dengan tubuh kita, oke? Misalnya kita lihat apa yang dikatakan di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, oke? Pekabaran di akhir zaman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semuanya. Jadi takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Ya. Kemudian karena sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua. Ya. Jadi kita harus menyembah akan Allah. Bagaimana dengan cara takut dan memuliakan nama Allah. Dan kita harus tahu, ya, tubuh kita ini juga harus memuliakan nama Allah. Ya, kita lihat Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati termasuk di dalam mempersembahkan tubuh.
Tubuh yang bagaimana? Tubuh yang sakit-sakitan, ya, oleh sebab kita terus-terusan merokok, ya, dan sebagainya. Itu ya, kita tidak memuliakan nama Allah. Kita mempersembahkan tubuh kita dengan apa? Dengan tak bercacat salah. Artinya dalam tubuh kita yang sehat. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut bagaimana kita memuliakan nama Allah? 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke, jika engkau makan atau jika engkau minum, ya, apa yang harus dibuat? Ya, lakukan itu, ya, ataupun segala sesuatu, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi kemuliaan Allah melalui apa? Makanan dan minuman kita. Ya, kalau makanan minuman kita adalah hal yang merusak tubuh kita, kita tidak memuliakan nama Allah. Ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, ataupun kebiasaan hidup kita. Ya. Nah, kita coba lihat, agar kita sehat, kita harus mempunyai gaya hidup yang sehat, ya, pola hidup yang sehat. Nah, kita mau coba berikan 10 prinsip kesehatan, ya, yang penting, ya. Yang pertama, kita perlu sinar matahari. Kejadian 1 ayat 3. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke, Tuhan telah memberikan terang, ya. Tuhan telah memberikan kepada kita akan sinar matahari, dan ternyata sinar matahari itu adalah satu obat, ya. Banyak seperti di negara-negara di Amerika yang ada musim dingin, waktu musim dingin sering tidak ada matahari, itu bagaimana orang-orang uring-uringan, kemudian orang itu gampang stres, ya. Kemudian kalau ada sinar matahari, ya, maka dapatkan suasana yang lebih baik. Ternyata ada hal-hal yang dibuat oleh sinar matahari untuk tubuh kita. Itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana sinar matahari itu berguna untuk kita. Dan waktu terbaik kalau musim dingin misalnya sebelum jam 11 pagi dan sesudah jam 1 siang. Dan untuk keadaan di Indonesia lebih cocok seperti keadaan musim panas sebelum jam 9 pagi dan sesudah jam 4 sore, di mana kita mendapatkan sinar matahari, ya, supaya kita punya tubuh menghasilkan misalnya serotonin, ya, melatonin, ya, yang sangat penting sekali untuk menghindarkan stres supaya memberikan ketenangan pikiran kepada kita masing-masing. Oke. Nah, di samping itu kita pun perlu udara bersih, ya. Mazmur 150 dikatakan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke, bernafas. Artinya kita perlu untuk bernafas mendapatkan apa? Udara bersih, ya, udara bersih, ya. Dan tempat yang baik untuk dapatkan udara bersih adalah di pohon-pohonan, tanaman hijau, ya, pantai, ya, itu bagus sekali, ya. Dan udara bersih kita harus menghindarkan apa yang disebut rokok, tembakau, sebab itu merusak kita punya paru-paru. Orang bisa sakit-sakitan gara-gara ini, ya. Jadi kemudian kita pun harus minum air, ya. Kalau lihat di sini, ia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Kita perlu minum yang bersih, ya. Minum segera setelah Anda bangun pada pagi hari, dan terus minum sepanjang hari di antara waktu makan sehingga air seni Anda bening dan encer, ya. Saudara tahu banyak orang yang kena penyakit jantung hanya oleh sebab kurang minum, ya. Kenapa? Sebab darahnya kental, ya. Jadi oleh sebab darah kental maka jantung harus memompa lebih keras, ya. Akibatnya terjadilah tekanan darah tinggi, ya, dan sebagainya. Jadi dan banyak terjadi penyumbatan-penyumbatan, ya, dalam pembuluh darah oleh sebab hanya kurang minum. Jadi minum itu penting sekali, oke. Dan usahakan kalau Anda pergi ke WC, ya, buang air kecil, maka air Anda adalah bening, ya, jangan kuning apalagi yang pekat, ya. Dan ingat, tubuh tidak membutuhkan alkohol, minuman soda, kopi, ya, ataupun teh, ya. Itu semua adalah hal-hal yang kelihatan teh dengan kopi seperti enggak apa-apa, ya. Tetapi itu kopi itu kalau Anda tidak mau tidur, ya, kan minum kopi. Kenapa? Sebab ada rangsangan daripada kofeinnya. Dan teh juga mempunyai bahayanya juga kepada tubuh kita, ya. Stimulate the
central nervous system. Kemudian minuman soda, Coca-Cola ataupun segala macam minuman-minuman, ya, kami sudah puluhan tahun tidak minum minuman apa namanya, yang sebab gulanya pun tinggi dan gula itu sangat berbahaya kepada tubuh kita, ya. Alkohol, ya, kita harus katakan no, ya, tidak, oke, kepada ini. Baik. Apa yang dikatakan tentang ini di dalam Amsal 20 ayat 1? Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Jadi anggur adalah pencemooh, ya, minuman keras adalah peribut, ya, tidak bijak orang terhuyung karenanya. Dan banyak orang yang minum minuman keras, ya, dipikir oh nggak apa-apa, ya, tetapi akibatnya menjadi adiksi, ya, jadi mabuk-mabuk dan sebagainya, ya. Kita senang bahwa Alkitab ataupun juga misalnya Al-Quran yang melarang kita untuk minum minuman keras. Oke. Alkohol merupakan masalah nasional yang mengkhawatirkan. Kenapa? 80% dari tindakan kriminal berhubungan dengan alkohol, ya. 50% dari kehamilan remaja berhubungan dengan alkohol. 2/3 dari semua usaha bunuh diri berhubungan dengan alkohol. 2/3 dari penganiayaan keluarga berhubungan dengan alkohol. Jadi kalau misalnya kadang-kadang apa yang disebut istilahnya di Indonesia KDRT, ya, kekerasan, ya, dalam rumah tangga, ya, itu banyak oleh sebab sang suami adalah yang minum alkohol, ya, tanpa terasa pukul sama istri dan dia tidak merasa sadar, ya, dia telah melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Baik. Jadi apa minuman yang terbaik? Air, ya, air putih, ya. Kalau di Kupang dibilang air kosong atau air putih, ya, itu adalah air yang terbaik, ya, minuman yang terbaik. Kemudian mandi setiap hari, mandi juga adalah satu obat, ya, tubuh Anda dapat dibersihkan dari kotoran dan debu, mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan infeksi, ya. Itu penting sekali, ya. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat itu adalah satu obat, ya. Pengkhotbah 5 ayat 12. Apa yang dikatakan? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Oke, banyak orang kaya yang tidak bisa tidur, ya. Tetapi orang yang bekerja keras dan sebagainya bisa tidur dengan nyenyak, ya. Baik, jadi enaknya tidur orang yang bekerja. Tidur adalah satu hal yang sangat penting. Dan kalau kita kurang tidur, gampang sekali untuk sakit. Sebab waktu tidurlah kita punya tubuh itu dapat direnovasi kembali, ya. Semua sel-sel yang sudah mati diperbaharui, ya. Ada yang disebut neurogenesis, ya, artinya pembentukan kembali sel-sel otak, ya, sel-sel saraf. Itu dulu katakan kalau sekali saraf itu mati tidak akan bisa timbul kembali, tetapi sekarang kita dapatkan ternyata bisa, tetapi harus mempunyai pola hidup yang sehat termasuk tidur yang cukup. Oke, nah sekarang, ya, ingat ada istilah yang mengatakan cepat tidur, cepat bangun membuat seorang sehat, kaya, dan bijaksana, ya. Banyak orang yang bangun lambat, akibatnya apa yang terjadi? Ya, tidak kehilangan rezekinya. Ya. Bangun pagi, ya, cepat, tetapi harus tidur juga harus cepat tidur, ya. Jangan orang-orang menonton TV, ya, sampai malam. Ada yang teman yang katakan bahwa dia tidur jam 2, aduh, kasihan sekali, ya. Padahal pembentukan daripada hormon-hormon itu banyak adalah sebelum jam 12 tengah malam, ya. Jadi itu penting sekali kita harus punya tidur yang cukup. Oke, cara mengetahui Anda telah cukup tidur bagaimana? Tidak mengantuk waktu sepanjang siang hari, cukup sigap dapat melakukan aktivitas dengan baik. Oke, itu penting sekali. Kemudian, ya, olahraga, ya. Em, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, baik. Jadi ini Adam dan Hawa sudah diminta untuk mengusahakan, ya, taman Eden itu, ya. Dalam buku Kejadian menyebutkan bahwa mereka itu harus menanam, artinya memeliharakan, dan itu adalah satu gerak badan untuk mereka. Baik, telah belajar banyak keuntungan daripada bergerak badan, ya. Kami tulis buku, ya, tentang, ada judulnya olahraga sumber kesehatan, baru saja dicetak kembali, ya. Nah,
itu ada paling sedikit ada 30 keuntungan daripada olahraga ya. Jadi orang-orang Kristen haruslah punya tubuh yang sehat ya, dan kita harus banyak bergerak badan. Oke. Nah, rekomendasi dari Center of Disease Control dan American College of Sport Medicine ya, setiap orang dewasa di Amerika dianjurkan untuk bergerak badan hampir setiap hari selama 30 menit atau lebih ya. Jadi eh, ini di Amerika, tetapi di Indonesia ya sama saja toh, kita kan tetap perlu olahraga ya, ya apalagi yang kerja di kantor dan sebagainya. Kita harus banyak yang bergerak ya. Dan saya tadi pagi sudah lari-lari cepat ya. Ada istilah namanya HIIT ya. Eh, HIIT ya. High Intensity Interval Training ya. Jadi lari ya 1 menit kencang sekali, kemudian berhenti 1 menit ya, atau 90 detik ya. Kemudian lari lagi ya, kemudian 1 menit, kemudian 90 detik ya, istirahat dulu, lari jalan biasa, lari lagi. Dan itu adalah satu hal yang sangat bagus sekali ya, HIIT ya, kalau untuk orang-orang sibuk, tetapi ya kami berjalan paling sedikit ya 10.000 step dalam satu hari. Itu bagus sekali. Baik, makanan bergizi. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 1:29? Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ya, jadi Tuhan melihat sesuatu yang terbaik kepada kita, yaitu apa? Buah-buahan, biji-bijian, ya, kacang-kacangan dan sebagainya. Itu adalah makanan utama kita, di mana kita bisa cukup mendapatkan protein, bisa cukup mendapatkan karbohidrat, dapatkan vitamin, mineral dan sebagainya. Ya, itu bagus sekali. Kemudian ya ini banyak, kalau kita ke pasar kita dapatkan berbagai macam ya kacang-kacangan ya. Kemudian apa yang terjadi sesudah manusia berdosa ya, Kejadian 3:18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Oke, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Artinya mulai diberikan apa yang disebut sayur-sayuran. Oke, sayur-sayuran untuk makanan kita ya. Jadi, oh, durian ya, sayur-sayuran adalah makanan yang baik untuk kita ya, untuk kita sehat, apakah itu tomat atau sawi ataupun juga watermelon dan sebagainya, buah-buahan. Oke. Dan dengan makanan-makanan ini, apa yang terjadi? Adam hidup sampai 930 tahun. Ya. Sesudah air bah, tumbuh-tumbuhan musnah secara sempurna, sehingga Tuhan membiarkan manusia untuk memakan daging. Ya. Jadi dikatakan bahwa Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi semua yang bergerak, tapi dipikir bahwa semua yang bergerak bisa menjadi makanan kita ya. Jangan lupa ada 3 kualitas kalau mau makan daging. Darahnya harus dialirkan ya, Kejadian 9 ayat 4. Hanya makan yang halal ya, yang dapat dimakan, Kejadian 7 ayat 2 atau Imamat 11 ayat 1 sampai 28. Jadi yang halal, sebab sebelum masuk ke Bahtera itu binatang-binatang itu, kalau lihat Kejadian 7 ayat 2, eh, ternyata bahwa makanan, artinya binatang yang halal itu 7 pasang, kemudian eh, yang haram itu hanya sepasang saja ya. Jadi kalau begitu ya, Tuhan mau supaya kita makan makanan yang halal ya. Hindarkan pembunuhan binatang yang tidak diperlukan. Jadi kalau misalnya sudah ada sayur-sayuran, biji-bijian, ada tahu, tempe, dan sebagainya, sebetulnya tidak perlu kita makan daging ataupun ikan dan sebagainya. Oke, apa yang terjadi? Dari Adam terus sampai kepada Nuh, ya, umur mereka itu rata-rata 912 tahun. Coba yang 912, ada juga yang sampai Metusalah 969 tahun, ya. Tinggi sekali, panjang sekali umur hidup manusia. Tetapi setelah manusia makan daging, apa yang terjadi? Ya, Sem 630, terus turun. Abraham 175, ya.
Jadi rata-rata hanya 317. Kemudian apa yang terjadi? Ya, jadi umur manusia makin lama makin pendek ya. Sekarang kita hidup rata-rata hidup 70 tahun ya. Wah, saya sudah mau 77 ini ya. Jadi sudah hidup dengan bonus sebab memang dosa telah memperpendek usia hidup manusia. Oke. Tetapi Tuhan mau supaya kita sehat. Bagaimana caranya? Ada petunjuk-petunjuk Alkitab, ya. Misalnya Imamat 3 ayat 17. Jangan sekali-sekali kamu makan lemak dan darah. Oh, jadi kita harus hindarkan lemak dan darah, ya. Lemak kenapa? Ya, oleh sebab ya lemak itu yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, ya. Orang dapatkan arteriosklerosis, ya, sampai artinya tersumbat dia punya pembuluh darah, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, jantung jadi kerja lebih keras, tekanan darah tinggi, kemudian bisa tersumbat, kemudian kalau yang tersumbat itu ke arah jantung, ya, sering seorang langsung mati mendadak. Oke. Jadi Tuhan tidak mau kita sakit-sakitan, sehingga dikatakan, jangan kamu makan lemak, jangan kamu makan darah. Kalau kita sakit, pergi ke dokter, apa yang diperiksa? Darah, sebab darah itu tempat di mana segala penyakit ada. Jadi Tuhan mau supaya kita sehat, jangan makan darah. Ya, dulu waktu kecil saya suka makan itu darah ya. Nah, dan sebagainya. Makanan berlemak tinggi, oke, menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung atau penyakit cerebrovaskular yang menyebabkan orang dapat stroke ya. Dia lihat sepak bola, wah excited sekali tiba-tiba berhenti ya. Kadang-kadang langsung ya terserang dia punya otak kemudian lumpuh ya dan tidak bisa lagi berjalan. Hanya oleh sebab ya makanan yang berlemak tinggi yang telah menyumbat dia punya pembuluh darah. Oke. Jadi kanker juga banyak yang ditimbulkan dengan demikian. Sehingga Tuhan mau supaya orang umat Tuhan itu lebih sehat. Makanya apa yang dikatakan dalam Imamat 11, 2 dan 3. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Oke, jadi untuk yang berkaki 4, apa yang harus dibuat ya? Yang kukunya terbelah, kemudian yang memamah biak, ya. Nah, jadi ada beberapa yang kita harus hindarkan. Ya, Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Oke, ya, saya rasa di Indonesia kita tidak makan onta ya. Oke, kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut dalam ayat 5 dan 6? Juga pelanduk, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah bagimu. Juga kelinci, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah ia bagimu. Jadi ini juga termasuk yang kita harus hindarkan kelinci ya ataupun pelanduk dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-8. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memama biak. Haram itu bagimu. Oke, jadi babi juga adalah haram. Ya, dulu waktu kecil saya adalah pemakan babi ya. Hampir tiap hari ya, tetapi ternyata itu adalah tidak baik. Maka waktu dengar sudah baca ini ya, wah, saya pun berhenti sama sekali ya. Itu terjadi 60 tahun yang lalu. Oke, jadi ini termasuk hal yang harus dihindarkan. Mengapa babi dilarang? Ya, kan enak sekali untuk sebagian orang ya. Ternyata penemuan ilmu pengetahuan mengatakan babi memiliki kadar lemak yang tinggi ya, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit jantung dan cerebrovaskular ya. Dan itu yang menyebabkan stroke dan sebagainya ya. Kemudian banyak orang yang menyebabkan trichinosis, yaitu adalah parasitic infection yang disebabkan oleh Trichinella spiralis ya. Dan apa yang terjadi ya, pemeriksaan daging babi di pasar daging San Francisco oleh Dr. Nauth. Apa yang dia dapatkan ya? Ya, ternyata banyak sekali apa namanya yang mengandung artinya trichinolis itu ya.
yang menyebabkan ya orang jadi mengalami ya adanya cacing di dalam tubuhnya yang memberikan penderitaan banyak kepada dia. Ya. Baik, sekarang kita coba lihat dari ikan-ikan. Ya, Imamat 11 ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi ikan itu yang dimakan ya haruslah yang bersisik dan bersirip. Jadi ada sisiknya dan bersiripnya. Jadi kalau belut ya tidak ada sisiknya ya. Jadi harus dihindarkan, tidak ada siripnya. Kemudian kepiting ataupun udang adalah hal yang harus dihindarkan ya. Jadi hindarkan yang tidak bersisik ataupun tidak bersirip ya. Tapi kalau seperti ikan seperti ini apa? Nah, ikan mas mungkin ya, ya itu boleh dimakan. Ya. Kemudian coba lihat ayat 9 dan 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam laut dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Jadi kejijikan, jadi ya seperti kepiting ataupun seafood dan sebagainya, karang-karang yang dulu waktu kecil saya suka makan, itu adalah hal yang berbahaya bagi tubuh kita, ya. Itu harus dihindarkan, ya, seperti kerang dan sebagainya, ya, kepiting, ya. Sekarang kenapa ya Tuhan larang itu binatang? Kan enak sekali rasanya. Waktu Perang Dunia Kedua, ya banyak sekali apa namanya penerbang Amerika ya yang tertembak jatuh ya oleh tentara Jepang. Kemudian mereka dapat menyelamatkan diri dengan mereka punya parachute. Mereka hidup dari binatang-binatang laut. Jadi mereka sempat selamat, tetapi sakit-sakitan, ya, bertahan dalam memakan makanan laut, namun menjadi sakit. Ya, kemudian pemerintah Amerika mengutus orang yang bernama Dr. Bruce Halstead ya untuk mengadakan penelitian, coba untuk memilih mana yang baik dan tidak baik untuk kesehatan para penerbang tersebut. Kemudian maka Bruce Halstead, seorang marine biologist dari Loma Linda, dia membuat sebuah buku ya, dan dari buku itu ditulis daftar dan gambar-gambar daripada ya ikan-ikan yang baik ya. Dia terima gaji yang besar, diberikan sebuah kapal, membuat sebuah manual penelitian mengenai ikan-ikan. Manual tersebut untuk para penerbang Amerika ya, dengan gambar-gambarnya mana yang bagus dimakan, mana yang tidak. Terus dia katakan begini, ya, jika manual ini atau buku ini hilang, ingat satu hal. Jika memiliki sisik dan sirip, dapat kamu makan. Jika tidak memiliki sirip dan sisik seperti kepiting, udang karang, atau udang tiram kerang, jangan kamu makan karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Jadi luar biasa sekali sesuai dengan penemuan daripada ahli ya marine biologist. Ternyata makanan ikan yang paling sehat adalah yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Tetapi sekarang ya dengan banyak sekali penelitian radioaktif dan sebagainya, sedang kadang-kadang ikan-ikan yang bersisik bersirip juga sudah tidak sehat. Jadi lebih bagus kalau tidak makan sama sekali. Oke. Nah, sekarang pernyataan marine biologist abad 20 ini menggaungkan firman Allah ya. Jadi apa yang dikatakan memang betul ya, bagus untuk dimakan. Baik. Ada lagi tulisan yang lain dari majalah Preventive yang mengatakan sebagai berikut. Ya, boleh tolong bacakan Jonathan. Mengapa kerang-kerangan membawa begitu banyak penyakit dan racun? Tidak ada makanan hewani yang dihidangkan pada menu dari tempat makan idaman yang dapat dihidangkan bersama dengan kotorannya. Namun, inilah yang terjadi dengan hidangan makanan laut, seafood lengkap dengan saluran usus. Jadi orang kan makan karang ya, termasuk ususnya dan termasuk dengan kotorannya semuanya dimakan, dan itulah yang menyebabkan orang itu bisa sakit-sakitan. Jadi hindarkan sama sekali hal yang demikian. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat resep yang ke-8, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke.
Jadi kalau seorang menerima Yesus, maka dia belajar untuk mengasihi, mempunyai sukacita sebab Tuhan sudah ampuni dosanya dan dia mempunyai hidup yang baru dan sebabnya damai, ya, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Apa artinya penguasaan diri? Dapat mengekang dirinya, ya. Yang tadinya suka minuman alkohol, dia kekang, dia berhenti. Yang dulunya adalah merokok, dia bisa mengekang dirinya tidak lagi merokok, ya. Saya ingat saya punya bapak dulu ya perokok berat ya 22 pak satu hari. Tapi sesudah kami perkenalkan bagaimana bahaya rokok, kemudian akhirnya dia menerima Yesus Kristus, dibaptiskan, dan dia berhenti, ya. Bayangkan dulunya sekitar 40 batang satu hari, ya. Tetapi berhenti dan dia jadi umurnya pun jauh lebih panjang, lebih sehat dibandingkan saudara-saudaranya yang meninggal umur 45, 46, dia bisa sampai hampir 80 tahun. Oke. Baik. Nah, sekarang penguasaan diri, ya, jauhkan dari racun, ya, jangan menggunakan sesuatu yang berlebihan meskipun berupa sesuatu hal yang baik sekalipun. Jadi kalau misalnya makan nasi, nasi kan baik, ya, tetapi kalau misalnya makannya 2 bakul, waduh, ya, nasi kan menyebabkan banyak glukosa dalam tubuh, artinya orang bisa jadi penyakit gula hanya oleh sebab masalah banyak makan nasi atau kebanyakan makan nasi, ya. Jadi yang baik sekalipun harus kita siap untuk bertarak. Tapi kalau yang bersifat racun, alkohol, minuman keras ataupun narkoba, hindarkan sama sekali. Oke. Dan yang haram hindarkan sama sekali. Segala obat alamiah yang berlebihan memberikan dampak yang negatif kepada tubuh kita, ya. Jadi mempengaruhi fisik kita, mental kita, ataupun kerohanian, ataupun sosial kita masing-masing. Kemudian, faktor yang berikut adalah Yesaya 52 ayat 11. Sucikan dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Oke, sucikanlah dirimu. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan cleanse yourself, bersihkan dirimu. Ya, sucikan artinya termasuk di dalam membersihkan. Kita ingat bahwa tubuh kita, penyakit dapat disebabkan oleh air yang kotor, kolera ataupun virus, bakteria, parasit atau hepatitis A, penyakit muntaber, typhoid ataupun kolera atau amebiasis, ya. Itu banyak sekali oleh sebab air kotor. Oke. Jadi kita harus, ya, minum air kotor, masak dengan kita harus minum air yang bersih yang sudah dimatangkan. Jangan minum air kotor, oke. Giardiasis dan sebagainya, ya, sistosomiasis, ya. Semuanya ini banyak hanya oleh sebab air yang kotor, oke. Jadi cuci tangan sebelum ke toilet. Ya, sesudah keluar dari toilet kita harus cuci tangan. Kemudian kita ada obat yang ke-9, ya. Prinsipnya itu 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Oke. Jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dikatakan banyak orang yang takut dan rasa takut, stres, ya, ya, menyebabkan kena penyakit. Jadi kita harus memiliki kasih satu sama lain. Oke. Banyak penelitian dampak positif daripada mengasihi sesama bagi si penerima. Misalnya 8.500 pria tanpa sejarah ataupun gejala borok usus, mereka diteliti, lembaran pertanyaan diberikan kepada mereka untuk dilengkapi sebelum perkembangan dari borok usus, ya. Dan mereka tidak dipengaruhi oleh pengetahuan bahwa mereka menderita penyakit tersebut. Dan apa yang terjadi? 5 tahun kemudian, 254 pria menderita ulcer. Ya, hal yang menarik dalam dunia kedokteran ini, borok usus disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, ya. Dan dikatakan, kalau ditanyakan dalam pertanyaan itu, istri saya tidak mencintai saya. Jadi kalau seorang merasa istrinya tidak dicintai, tidak mencintai dia, apa yang terjadi? Pria yang menjauh seperti ini memiliki hampir 3 kali lipat borok usus daripada mereka yang mengatakan istri mereka menunjukkan rasa cinta dan dukungan kepada mereka. Jadi kalau tidak merasa dicintai, hidup susah-susah, muring-muring, ya, apa yang terjadi?
sakit-sakitan. Ya. Kemudian faktor lebih kuat diasosiasikan dengan borok usia daripada merokok ataupun usia tekanan tinggi darah, pekerjaan ataupun faktor lain. Jadi ternyata faktor merasa dikasihi itu pengaruhnya lebih besar untuk kesehatan daripada tidak merokok. Luar biasa sekali ini penelitian. Ya, baik. Walaupun infeksi mungkin diperlukan sebagai memulai dari suatu penyakit, namun hal itu tersebut tidaklah cukup untuk memastikan penyakit ketika seorang merasa adanya kasih, ya, dan dukungan. Jadi eh, mereka kalau mendapatkan kasih mungkin ada sedikit gejala, tetapi tidak sampai dia menderita. Baik, jadi betapa hebatnya pendampak daripada si penerima dari kasih, ya. Kemudian Dr. David McSillan, ya, keluarga adalah di mana cinta surgawi dapat dialami dalam suasana duniawi. Kemudian ada penelitian yang lain, ya, sekelompok sukarelawan pelajar menonton film selama 50 menit, ya, dan kemudian pelayanan yang lain menonton pelayanan Ibu Teresa kepada orang yang sakit dan yang sekarat di Kalkuta. Kemudian yang lain, jadi ini film ini yang satu adalah dokumenter Perang Dunia Kedua, kemudian yang lain itu adalah melihat Bunda Teresa. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kelompok pelajar kedua diminta menonton film dokumenter Perang Dunia Kedua. Kemudian film diciptakan untuk menimbulkan emosi negatif, ya. Kemudian rata-rata di kalangan pelajar yang nonton film Ibu Teresa mengalami peningkatan salivary immunoglobulin A atau suatu perlindungan antibodi melawan virus. Jadi lihat satu hal yang baik itu, ya, ternyata memberikan daya tahan yang lebih bagus kepada tubuhnya. Padahal kelompok yang nonton film dokumenter Perang Dunia Kedua tidak menunjukkan perubahan apapun. Ya, jadi penelitian ini menunjukkan bila kita memiliki perasaan mau melayani dengan penuh belas kasihan, sistem kekebalan tubuh dari si penerima memperoleh dampak yang positif. Jadi harus siap untuk melayani, mengasihi akan sesama manusia dan sebagainya. Lebih sehat tubuh kita. Oke, kemudian resep atau prinsip yang ke-10 untuk hidup sehat keluarga mapan adalah percaya kepada Tuhan. Silakan dibaca Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai, sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Oke, jadi kepadamulah kamu percaya, hatinya teguh kau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kalau percaya kita mempunyai damai sejahtera, dan dikatakan kata ini yang menarik sekali, damai sejahtera ini dikatakan shalom, ya. Shalomnya itu dalam bentuk plural, ya, ya. Jadi plural artinya damai. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ditulis bisa damai sejahtera yang penuh atau damai sejahtera, ya. Jadi plural, ya, dia punya kata shalomnya itu. Jadi apa artinya? Dan shalom itu berarti fisik, mental, dan rohani. Jadi kita akan lebih sehat kalau kita percaya kepada Tuhan. Oke. Dan sesuai dengan US News Report, ya, apa yang dikatakan oleh John Mark, dikatakan sekitar 75-90% dari seluruh kunjungan para pasien ke dokter berasal dari ketegangan pikiran. Jadi kenapa orang sakit pikiran, habis orang bertengkar, tidak bisa tidur, insomnia, kemudian besoknya sakit, ya. Jadi kadang-kadang harus ke dokter padahal tidak ada bakteri, virus, dan sebagainya. Jadi banyak orang yang sakit oleh sebab mulai dari pikiran. Sebab itu Tuhan mau supaya kita hidup dengan penuh kasih dan saling melayani, dan kita mempunyai tubuh yang sehat. Baik, shalom berarti semuanya dalam keadaan baik, badani, pikirani, dan rohani. Kita perlu menghidupkan berapa? 10 prinsip kesehatan. Dengan demikian kita mempunyai tubuh yang sehat, umur panjang dalam keadaan sehat. Jangan umur panjang tapi sakit-sakitan, tetapi umur panjang sampai di hari tua. Baik, itulah pelajaran kita. Silakan, mungkin kita selesaikan saja. Oke. Baik.
Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih banyak. Jikalau ada pertanyaan dari partisipan, teman-teman bisa mengetiknya di chat box atau menggunakan raise hand button. Ada pertanyaan, Pastor? Pertanyaannya, bukankah kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman? Mengapa harus kita membicarakan soal makanan dan minuman? Terima kasih. Ya, ya, ya. Betul. Memang kerajaan surga bukan masalah makan dan minuman, tetapi bukankah orang Kristen juga harus sehat dan kuat? Kalau kita ingat apa yang terjadi yang diberikan kepada orang Israel pada saat dia keluar dari negeri Mesir, ya. Saya mau coba lihat apakah saya ingat saya punya ayatnya eh, di dalam eh, ini di dalam buku Keluaran 15 ayat yang ke-26. Ya, dikatakan eh, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan setiap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, ya, kepadamu, ya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutumpahkan kepada orang-orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang telah menyembuhkan kau. Oke. Jadi betul Tuhan membebaskan orang-orang Israel misalnya keluar dari Mesir selamatkan, ya, ya. Maka ya Tuhan juga katakan kalau kamu menurut ya perintah-perintah itu termasuk hukum-hukum kesehatan, maka kamu tidak akan mendapatkan penyakit ya yang orang-orang Mesir itu telah menderita. Nah, ada peneliti-peneliti dari Inggris ya, mereka mengadakan penelitian atas mumi-mumi. Apa itu mumi ya? Yang sudah ribuan tahun tubuh-tubuh daripada orang-orang Mesir itu, Firaun dan sebagainya. Ada banyak sekali yang diteliti ya. Usia mumi itu ada yang 3.000 tahun ya, 2.500 tahun. Jadi ditelitilah satu persatu ya. Kemudian apa yang terjadi? Penyakit apa yang menimpa orang-orang Mesir itu? Ada kanker di situ, ada diabetes ya, ada penyakit jantung, ada stroke ya. Ternyata penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang Mesir itu adalah banyak penyakit-penyakit yang ada sekarang ini ya. Dan Tuhan tidak mau mereka itu menderita sampai diberikanlah hukum kesehatan kepada mereka. Jadi kalau kamu ikuti ini maka kamu tidak akan mendapatkan akan penyakit-penyakit yang telah ya kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Ya. Jadi kalau begitu ya betul kerajaan surga bukanlah soal makanan, tetapi orang Kristen haruslah orang yang sehat. Bagaimana kita memuji Tuhan waktu sakit-sakitan ya? Ya, kita akan orang-orang yang sangat menderita ya. Jadi susah untuk memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan dalam keadaan sakit ya. Jadi Tuhan mau kita sehat dan Tuhan memberikan hukum kesehatan supaya kita sehat. Terima kasih, Pastor. Ada pertanyaan dari Om Gunawan di chat box. Pertanyaannya, mengapa aspek percaya kepada Tuhan ditaruh pada poin terakhir, butir ke-10? Bukankah kematian bisa datang menimpa kita saat sehat dan masih muda? Terima kasih. Betul. Ini bagus ini. Saya berikan yang terakhir ya supaya kita lihat adanya faktor daripada kerohanian di situ ya. Tetapi dengan sendirinya
kita bisa masukkan kepada yang pertama. Ini adalah yang menyusun ini adalah bukan orang lain. Kebetulan saya yang menyusun. Oke. Jadi kalau misalnya mulai dari segi kerohanian, maka harus masukkannya yang pertama, betul. Sebab Tuhan katakan percayalah ya kepadaku dan percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku ya. Ya, jadi haruslah kita masukkan yang pertama, benar ya. Namun oleh sebab berbicara tentang kesehatan, maka saya bicara tentang faktor kesehatan lebih dahulu, faktor-faktor yang lain ya. Dan masukkan kepada faktor yang terakhir ya dengan pengertian the last is the best. Ya, the last is the best. Ya, jadi itu makanya disebutkan di situ. Oke, sebab ini kita bicara tentang hukum kesehatan, ternyata faktor kerohanian memegang peranan yang sangat penting. Baik, kemudian bukankah kematian bisa datang menimpa kita saat sehat dan masih muda, Pastorku? Oh ya, ya, bisa saja ya menimpa kita ya kapan saja, tetapi bukankah kita merasa senang kalau kita itu adalah sehat waktu masa muda atau sehat di dalam masa tua? Bukankah kematian itu ya bisa datang oleh sebab sering salah kita sendiri ya, kalau itu bisa dihindarkan kenapa tidak? Misalnya saya ingin sampaikan bahwa masing-masing orang itu mempunyai apa yang disebut vital force ya. Vital force itu tenaga hayat ya. Jadi tenaga hayat itu seorang itu mungkin dilahirkan untuk hidup 100 tahun atau 120 tahun ya. Itu tenaga hayat tidak bisa bertambah, tetapi bisa berkurang tergantung dengan kebiasaan kita, apa yang kita buat. Jadi seorang yang mungkin bisa hidup 120 tahun, tetapi saat dia merokok tiap hari 2 pak ya, jadi akhirnya dia dapatkan emfisema, kanker paru-paru ya, atau penyakit-penyakit yang lain, penyakit jantung. Jadi akhirnya 60 tahun. Kenapa kita tidak menuju kepada 120 tahun ya? Jadi pengaruh tubuh, artinya kebiasaan hidup ikut menentukan akan apa? Akan panjangnya umur dan menentukan kesehatan kita ya. Jadi apakah setuju Saudara Gunawan ya bahwa kita lebih senang umur panjang dengan sehat daripada umur pendek ya? Bukankah kita mau supaya kita melihat anak cucu kita berhasil dan sekolah daripada pendidikan? Ya, saya ajarkan cucu saya, ingatlah oma dan opa itu tidak selamanya ada ya. Terus saya punya cucu yang besar katakan, ya tetapi opa tunggu sampai saya tamat dulu perguruan tinggi ya. Ya, oke. Jadi kita mau lihat cucu-cucu kita juga besar dan sebagainya. Kematian bisa datang kapan saja, tetapi jangan sampai kita mempercepat kematian oleh sebab salah kita sendiri. Itu maksudnya. Dan Tuhan memberikan petunjuk. Makanya saya bacakan tadi dari Keluaran pasal 15 ayat 26. Oke. Pastor, ada pertanyaan lagi? Lanjutkan. Bagaimana dengan ikan teri atau escargot, bekicot, cumi, dan kodok? Apakah semuanya masih halal? Terima kasih. Kalau ikan teri, ada banyak ikan teri yang bersisik ya. Tetapi ada juga yang tidak. Sebab ikan teri itu adalah campuran daripada berbagai macam ikan. Ya saya rasa ya. Jadi lebih berhati-hati ya. Banyak juga orang hanya oleh sebab makan teri jadi sakit-sakitan. Oke. Jadi oleh sebab dapatkan alergik dan sebagainya. Escargot, bakicot itu adalah satu, atau cumi itu semua. Kalau cumi jelas makanan laut ya. Karena bakicot juga tidak masuk dalam kategori dari makanan yang bisa dimakan.
ataupun kodok juga ya tidak termasuk makanan yang bisa dimakan ya sesuai dengan tulisan dari Alkitab. Saya adalah pemakan kodok ya. Jadi apa namanya itu Chinese bilang suike ya, suike ya. Wah, senang sekali. Saya rasa senang sekali itu waktu kecil. Tetapi sesudah lihat ayat Alkitab katakan itu termasuk yang tidak bersisik dan tidak bersirip ya. Ya, maka itu kita harus hindarkan dan saya berhenti sudah 60 tahun tidak makan itu. Ya, dalam keadaan sehat. Oke. Terima kasih, Pastor. Oh, ini masih ada lagi ya. Dan lagi lanjutannya. Bagaimana dengan memikirkan hal-hal yang di atas saja setelah terima Tuhan? Maksudnya di atas saja memikirkan masalah surga. Ya memang kita lihat kan di dalam tulisan Ibrani ya Paulus katakan pikirkanlah sesuatu yang di atas ya. Tetapi kita masih hidup di dunia ini ya. Kita masih makan, kita masih minum, kita masih mempunyai pergerakan, kegiatan. Jadi oleh sebab kita masih makan dan masih minum ya, maka biarlah kita makan makanan yang baik dan minum minuman yang baik ya. Betul, pikiran kita harus pikirkan yang di atas. Begitu saya bangun pagi tadi, ya, langsung saya berhubungan dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Ya, ya. Jadi pikirkan hal yang di atas. Ya sering kalau kita lihat di dalam tulisan Raja Daud, untuk 7 kali sehari saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya sepanjang hari, 7 kali sehari maksudnya kalau dilihat pengalaman daripada Raja Daud ya dalam ditulis dalam Mazmur 119 ya. Jadi kita harus memikirkan perkara yang di atas, selalu bersyukur ya. Kalau misalnya kita lihat sedang drive mobil ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita masih hidup ya. Kalau misalnya ada kemungkinan, kalau misalnya lihat kendaraan ya yang ada kecelakaan ya, kita masih bisa bersyukur bahwa kita masih Tuhan lindungi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari dan kita harus memikirkan perkara-perkara di atas ya surgawi. Namun kita masih hidup di dunia ini, Anda kan masih bekerja mencari nafkah dan ingat nafkah juga Tuhan berikan untuk apa? Supaya kita bisa hidup, tapi juga untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, menolong manusia yang kekurangan ya. Segala sesuatu yang kita buat haruslah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik. Sudah menjawab pertanyaannya. Ini sudah berapa? 4 pertanyaan dari Saudara Gunawan Cahyadi. Dan mungkin kayaknya satu pertanyaan lagi, Pastor, sebelum kita mengakhiri sesi Bible Study kita pada hari ini. Pertanyaannya, Pastor. Bukankah masalah peraturan makanan dalam perjanjian lama adalah hukum upacara dan sudah disalibkan? Terima kasih. Banyak yang anggap itu sebagai hukum upacara, ya. Hukum upacara itu diberikan oleh Musa, ya, ya, adalah hal yang melambangkan akan Yesus Kristus, ya. Nah, sesuatu yang melambangkan Yesus memang berhenti waktu Yesus mati. Ya, tapi kita harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 ya. Aku datang bukan untuk merubahkan hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapkan ya. Jadi apa yang digenapkan? Yang digenapkan adalah semua yang melambangkan Yesus. Jadi seperti domba ya yang disembelih itu melambangkan akan siapa? Ya. Domba itu adalah melambangkan Yesus Kristus. Jadi tidak perlu lagi kita membawa korban domba, bukan? Ya, ya. Kita tidak lagi membawa korban domba, sebab kita sudah percaya kepada Yesus Kristus dan Yesus mati untuk kita dan Yesus sudah menggenapi itu. Tetapi menggenapi itu termasuk juga Yesus menghidupkan akan hukum Taurat itu di dalam kehidupannya. Jadi hukum itu di dalam Alkitab ada yang disebut hukum sipil, itu hanya untuk berlaku untuk orang Yahudi ya, sebab kita misalnya di Indonesia kita ikuti hukum sipil Indonesia. Hukum moral itu tetap berlaku untuk selama-lamanya. Hukum upacara
digenapi dalam Yesus, jadi sudah berhenti. Tetapi ada hukum yang menyangkut kepada apa yang disebut stewardship, ya, hukum penata layanan, ya. Penata layanan itu penata layanan tubuh ataupun juga hukum penata layanan harta dan sebagainya. Itu umumnya kita bisa lihat sebelum, ya, Musa sudah diberikan. Masalah makanan misalnya, dibedakan haram dan halal bukan pada zaman Musa, tetapi pada zaman Nuh. Oke, jadi 1000 tahun, ya, sebelum Musa. Musa kan tahun 1445 waktu dia keluar dari negeri Mesir. Tetapi Nuh itu hidup sekitar 2500 sebelum Masehi, ya. Jadi 1000 tahun atau 1100 tahun sebelum Musa sudah dibedakan haram dan halal. Anda bisa lihat dalam Kejadian pasal 7, ya. Jadi sesuatu yang bersih dan sesuatu hal yang disebut stewardship, ya, sebelum, ya, masa Musa, ya, itu adalah satu hal yang tetap berlaku sebab Tuhan mau orang Israel sehat, Tuhan mau Nuh sehat, Tuhan mau Abraham sehat, maka sama juga Tuhan mau kita sehat, ya. Kalau kita mau sakit-sakitan, ya silakan makan apa saja. Tetapi tubuh kita yang menderita, oke? Sorry. Kemudian stewardship itu penata tubuh, penata harta, ya. Misalnya persepuluhan itu sudah dimulai disebutkan oleh Alkitab bagaimana Abraham, ya, memberikan persepuluhan, ya. Apa yang terjadi dengan Yakub? Dia berjanji untuk memberikan apa? Persepuluhan, ya. Jadi mereka itu adalah 500 tahun sebelum Musa. Jadi persepuluhan juga itu adalah sesuatu yang telah bertahan. Artinya bukanlah sesuatu yang melambangkan Yesus Kristus. Itu lama sebelumnya. Bahkan, ya, memberikan kepada Tuhan itu korban dan sebagainya sudah dimulai dari masa Adam dan Hawa. Mereka sudah kasih instruksi kepada siapa namanya, Kain dan Habil. Sampaikan Habil itu kan membawa korban. Ingat, ya, Kain dan Habil membawa korban. Kenapa? Ya, itu adalah persembahan kepada Tuhan. Yaitu lama sebelum Musa. Jadi itu adalah hal yang artinya memberikan persembahan dari hasil, ya, bumi dan sebagainya, ya, atau binatang pemeliharaan, itu yang dikatakan di dalam Imamat pasal 27, ya, adalah persepuluhan itu dimulai lama sebelumnya. Oke. Jadi dengan demikian kita harus ingat bahwa makanan, ya, bukan termasuk, artinya makanan haram dan halal bukan termasuk yang berhenti waktu Yesus disalibkan. Wah, tanpa terasa ini waktu kita sudah habis, ya. Masih banyak, Pastor, dan sekarang kita akan closing statement dan juga nanti doa tutup yang akan dibawakan oleh Pastor Kuntaraf. Oke. Dan sesudah selesai doa tutup, dia punya Zoom jangan dimatikan, ya. Ya. Oke. Kita sama-sama, saudara-saudara sekalian, untuk closing statement. Tuhan mau kita sehat. Orang Kristen haruslah sehat fisik, mental, rohani, sosial, emosi, dan sebagainya. Untuk itu, mau tidak mau, kita harus memilih makanan yang sehat, ya. Jadi untuk makanan yang sehat, ya, kita perlu lihat kepada Alkitab.
Untuk melihat minuman sehat, kita harus kepada Alkitab. Semua pola hidup harus sesuai dengan hukum kesehatan. Dengan demikian kita sehat, fisik, mental, rohani, dan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan bahagia, panjang umur, dan sebagainya. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sabtu Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab kami dapat belajar rencana Tuhan supaya kita boleh sehat fisik, mental, dan rohani. Biarlah dengan pertolongan Tuhan ya Bapa, maka kami dapat menghindarkan banyak penyakit, punya tubuh yang sehat, dan juga boleh mempunyai umur yang panjang, dan kami boleh hanya memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang kami buat. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya. Terima Terima kasih kasih, Pastor Kun Pastor. untuk keterangannya. Saud, saya lupa, nanti saya